Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari mengenai aturan sinus. Sebelum kita mempelajari aturan sinus, kita akan lihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu 3.8 menjelaskan aturan sinus dan kosinus. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Untuk indikatornya, 3.8.1 menemukan konsep aturan sinus pada segitiga. 3.8.2 menentukan panjang sisi segitiga dengan rumus aturan sinus. 3.8.3 menentukan besar sudut segitiga dengan rumus aturan sinus. Dan 4.8.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan. Apa itu aturan sinus? Sebelum kita melihat apa itu aturan sinus dan menemukan rumus aturan sinus, kita akan melihat ilustrasi berikut ini. Leon akan mengikuti perlombaan balap sepeda. Sebelum waktu perlombaan tiba, Leon berlatih setiap hari di jalur yang telah ia buat sedemikian rupa. Jalur latihan dibuat mirip dengan jalur perlombaan. Hari ini, Leon akan melakukan latihan seperti biasa. Ia mulai mengayuh sepedanya dari garis start menuju sebuah pembatas yang telah ia buat. Dari garis pembatas itu, ia terus mengayuh sepedanya ke garis finish yang juga telah disediakan. Setelah Leon sampai di garis finish, ia berhenti dan beristirahat. Kemudian, ia kembali ke rumahnya melewati jalur yang lebih dekat, yaitu dari garis finish menuju garis start. Nah, ternyata dari jalur latihan balap sepeda yang dilakukan oleh Leon membentuk sebuah segitiga sembarang. Dari segitiga sembarang ABC, kita tahu bahwa di depan sudut A adalah sisi A, di depan sudut B adalah sisi B, dan di depan sudut C adalah sisi C. Jika kita gambar garis tinggi, maka akan terbentuk beberapa segitiga siku-siku yang ada di dalam segitiga sembarang. Jika kita perhatikan, segitiga siku-siku tersebut dapat membantu kita untuk menemukan konsep aturan sinus. Nah, yang pertama kita lihat dari segitiga ACD, di mana berdasarkan konsep perbandingan trigonometri pada fungsi sinus, maka diperoleh sin A sama dengan CD per AC, atau sin A sama dengan sisi depan per sisi per hipotenusa, di mana sisi depannya itu adalah CD dan hipotenusanya adalah AC atau B. Maka sin A sama dengan CD per B, sehingga CD sama dengan B sin A. Selanjutnya pada segitiga BCD diperoleh sin B sama dengan CD per BC, atau sama dengan CD per A, sehingga CD sama dengan A sin B. Selanjutnya pada segitiga CD A sin B, ini adalah persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2, maka diperoleh B sin A sama dengan A sin B, karena CD sama dengan B sin A dan sama dengan A sin B, sehingga B sin A sama dengan A sin B. Sehingga dari B sin A sama dengan A sin B berlaku A per sin A sama dengan B per sin B.
Nah, selanjutnya kita akan lihat pada segitiga ABE, di mana dari segitiga ABE ini kita peroleh sin B sama dengan AE per AB, atau sisi depan per hipotenusa, di mana sisi depannya adalah AE dan hipotenusanya sama dengan C. Jadi sin B sama dengan AE per C, sehingga AE sama dengan C per C sin B. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga. Selanjutnya pada segitiga ACE, maka diperoleh sin C sama dengan AE per AC, atau sama dengan AE per B, sehingga AE sama dengan B sin C. Nah, ini kita beri nama persamaan 4. Nah, berdasarkan persamaan 3 dan 4, maka diperoleh C sin B sama dengan B sin C, sehingga B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, berdasarkan persamaan yang kita peroleh dari persamaan 1 dan 2, serta 3 dan 4, maka diperoleh rumus aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B dan sama dengan C per sin C. Jadi, rumus aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, sekarang kita akan mengerjakan contoh soal dan menggunakan rumus aturan sinus pada soal ini, di mana soalnya yaitu tentukan panjang BC pada segitiga trigo. Nah, di sini ada segitiga ABC. Sebelum itu kita ingat kembali bahwa sisi di depan sudut A itu adalah sisi A, sisi di depan sudut B itu adalah sisi B, dan sisi di depan sudut C itu adalah sisi C. Oke, sekarang kita akan mengerjakan atau menyelesaikan soal tersebut, di mana yang diketahui dari soal adalah panjang sisi AC, atau disebut juga dengan sisi B, yaitu 12 cm. Besar sudut A sama dengan 60 derajat dan besar sudut B 45 derajat. Nah, yang ditanya itu panjang BC. Nah, karena BC itu di depan sudut A, maka itu adalah sisi A, disebut juga dengan sisi A. Nah, jadi kita menggunakan rumus A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, kenapa kita tidak menggunakan yang sama dengan C per sin C nya? Karena penggunaan rumus aturan sinus ini digunakan berdasarkan apa yang diketahui dan apa yang ditanya pada soal. Nah, karena di soal ini yang ditanya itu adalah panjang BC atau sisi A, dan yang diketahui itu adalah B atau panjang sisi AC-nya, maka kita menggunakan rumus A per sin A, B sama dengan B per sin B. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya, memasukkan apa yang diketahui kepada rumusnya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan BC, karena sisi A disebut juga dengan sisi BC, per sin 60. Sin 60 setengah akar 3 sama dengan panjang sisi AC atau panjang sisi B tadi, yaitu 12 cm, per sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2, sehingga BC per setengah akar 3 sama dengan 12 per setengah akar 2. Nah, dari sini silahkan dibuat di buku latihannya atau di buku atau di kertas bukurannya. Silahkan cari BC dengan cara mengali silang. Nah, sehingga nanti akan ditemukan BC sama dengan 6 akar 6 cm. Nah, jadi panjang BC pada segitiga ini adalah 6 akar 6 cm.